Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran matematika bangun ruang 2. Dimana bangun ruang pertama itu kita pelajari di kelas ya waktu itu dalam blended learning, yaitu ada kubus balok ya dan prisma ya. Prisma segitiga ya kemarin ya. Nah, sekarang kita akan belajar lanjutannya. Selamat datang di kelas matematika. Smile. Ya, hari ini kita akan belajar tabung 5 segi 4, kerucut dan bola. Nah, yang sebelah kanan itu sudah ada perwakilannya tuh ya. Ada tabung, ada 5 segi 4, ada kerucut dan ada bola. Sudah siap belajar? Baik ya. Mari kita belajar. Baik anak-anak. Ya, kita mulai dengan tabung nih ya. Tabung. Nah, bentuknya seperti itu. Ini Ibu besarkan ya, Ibu zoom. Ini tabung. Tabung itu ada sisinya, yaitu ada sisi alas ya. Ini sisi alas. Kemudian ada sisi atas. Kemudian ada rusuk. Ya, rusuk itu kerangkanya. Dan ada sisi tegaknya atau selimut tabung gitu ya. Jadi di sini ada sisi-sisi, yaitu ada sisi atas, sisi bawah ya, sisi alas maksudnya. Kemudian ada sisi tegak berupa selimut. Lalu ada rusuknya. Ya, kamu bisa lihat itu ya. Oke, kita lihat ada berapa sih sisinya ya. Sisinya berarti sisi alas, sisi atas itu sudah 2, lalu ada selimut, berarti ada 3 sisinya. Kemudian rusuknya itu ada 2. Mana saja rusuknya? Baik, nanti setelah ini kita akan pelajari ya. Ingat, rusuk tabung itu ada 2. Kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, ini adalah ciri-ciri tabung. 1, mempunyai 2 rusuk. Lalu mempunyai 3 sisi, yaitu sisi alas, sisi tutup, dan selimut tabung. Kemudian ada tinggi tabung adalah jarak antara alas dengan tutup tabung. Kemudian bentuk selimut tabung adalah persegi panjang. Ini kamu perhatikan. Rusuknya itu ada 2 dalam bentuk apa nak? Panjang dari persegi panjang itu rusuknya tabung. Makanya rusuknya ada 2. Begitu ya. Rusuk tabung itu ada 2, yaitu ini Ibu pakai ini aja ya. Ini sepanjang ini 1 ya, kemudian satu lagi yang ini 2. Ini adalah namanya rusuk ya. Jadi rusuknya ada 2 nak. Nah, sisinya ada berapa tadi nih ya? 1 sisi atas, kemudian ada sisi alas, lalu ada selimut. Ini selimut nih nak namanya gitu. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini namanya 5 segi 4. Mengapa disebut 5 segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Nah, kalau alasnya bentuk segitiga ya, berarti 5 segitiga. Kalau alasnya segi 8, namanya 5 segi 8. Ingat, kalau 5 itu ada titik puncaknya atau 1 titik di atas tuh nak ya. Ini ya, Ibu kasih. Nah, ini namanya 5. Kalau ada 1 titik di atas ini, titik puncaknya, ada titik puncaknya ini, berarti namanya 5. Kalau atas sama bawah sama, namanya prisma ya. Kamu jangan tertukar lagi ya. Oke, ini namanya apa nak tadi? 5 segi 4. Betul sekali. Nah, kita lihat di sini bagian-bagian dari prisma segi 4. 1, ada titik sudut. Ya, titik sudut itu adalah yang pertemuan antara lebih dari 2 rusuk ya gitu ya. Ini namanya titik sudut. Titik sudutnya ada berapa nak? Kita hitung aja ya titik sudutnya ya. 1 nih ya, 2, 3, 4, dan 5. Jadi titik sudutnya ada 5. Lalu rusuknya ada berapa?
Nah, ini sisi bawahnya, sisi alasnya itu kan ada 4 ya nak ya, rusuknya. Ada 4, maka yang tegaknya juga ada 4, jadi ada 8. Sisi tegak, rusuknya itu ada 8. Lalu sisi tegaknya ada berapa? Sisi tegak itu berarti yang tinggi, yang ada tingginya. Ya, ini ya, 1, 2, 3, lalu belakangnya 4. Ya, sisi tegaknya ada 4. Kemudian ada sisi alas. Ini sisi alas nih yang berwarna biru ini namanya sisi alas. Ini yang membentuk nama dari sebuah limas. Ini adalah limas segi 4. Ya. Jadi, kita simpulkan sisinya ada 5, rusuknya 8 dan titik sudutnya ada 5. Itu anak-anak ya. Nah, ini macam-macam limas, ya. Ini kan coba kalian perhatikan nih. Dasarnya atau alasnya, sisi alasnya. Sisi alasnya pertama bentuknya segitiga, berarti namanya 5 segi 3. Sisi alasnya berbentuk segi 4 namanya 5 segi 4. Sisi alasnya bentuknya segi 5 namanya 5 segi 5. Nah, kalau segi 6 namanya 5 segi 6. Jadi, penamaan limas itu tergantung pada bentuk alasnya. Ya. Ini adalah bentuk dari kerucut. Seperti apa, nak? Ya, betul, seperti tumpeng ya. Betul sekali. Nah, coba kita lihat bagian-bagiannya. Di sini ada titik puncak, ada sisi tegak ya. Sisi tegak itu yang berdiri, nak ya, yang seperti Ibu bilang ya. Sisi tegak atau selimut kerucut. Jadi selimut itu yang menyelimuti itu. Gitu. Kemudian ada rusuknya. Nah, di sini sisinya ada 2, kemudian rusuknya 1 dan titik pusatnya 1. Nanti kita lihat setelah ini ya. Oke, kamu harus lihat di sini ada sisi alas, lalu ada rusuk, lalu ada titik sudut dan ada tinggi ya. Tinggi itu alas, jarak alas dengan titik puncaknya. Kita lihat sini jaring-jaring kerucut. Nah, di sini sisi tegak atau selimut kerucut yang mana sih ini? Yang mana sebenarnya gitu loh, apa namanya tadi, rusuk ya, rusuk. Rusuk yang mana sih? Rusuk tuh yang ini nih nak nih, ini rusuk nih tuh. Kenapa begitu? Karena yang ini sama yang ini kan nyambung nih, ya kan, dia nyambung. Coba deh kamu, kalau kamu bikin kerucut ya kan seperti ini, nanti kan disambung tuh ya kan, membentuk kerucut. Nah, yang namanya rusuk tuh cuman ini aja nak, nih cuma ini aja nih, makanya rusuknya kerucut tuh cuma 1. Kemudian ada sisi alasnya, ada sisi selimutnya, makanya sisinya itu ada 2 kerucut. Nah, itu nak ya. Nah, ini bola, lucu ya bola-bolanya ya. Ini Ibu buat lucu, ini pakai emoji tapi sebenarnya dia bola ya. Ya, seperti itu. Nah, ini bola juga termasuk bangun ruang. Kita lihat di sini ada titik pusat ya, ada titik pusat karena bentuknya itu sebenarnya adalah bangun datar lingkaran, makanya dia ada titik pusat tuh di tengah-tengah ya. Kemudian ada sisinya tuh cuma 1. Kenapa? Karena dia nyambung kan, kayak gitu. Jadi sisinya itu cuma 1, rusuknya nggak ada ya, rusuknya 0. Kemudian tidak ada juga titik sudut. Nah, sebenarnya bukan tidak ada ya, tapi tidak berhingga gitu. Nah, ini jaring-jaring bangun ruang bola. Nah, ini bola ini jaring-jaringnya seperti itu. Nah, ini akan kalian pelajari di SMP nanti ya. Kalau SD hanya bentuknya saja yang kamu harus ketahui. Seperti itu anak-anak ya. Baik, sampai di sini dulu materinya. Kalian bisa pelajari ulang videonya. Nanti setelah ini kita akan bertanya jawab ya. Oke, siap-siap. Kita akan tanya jawab seputar soal-soal bangun ruang.